Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia. Ada seorang ibu yang pada suatu saat di kamar tidurnya itu kemasukan kelelawar. Ibu ini sangat bersedih karena kelelawar yang masuk itu dianggap oleh ibu ini sebagai pertanda jelek. Ibu ini marah-marah. Suaminya kena marah karena jendela tidak ditutup. Anak-anaknya semua kena marah. Pembantunya diundang untuk membawa keluar kelelawar itu. Dan kelelawar itu tidak boleh dilepaskan. Harus dipukul sampai mati dengan berdarah-darah. Karena kelelawar membawa bencana. Mungkin dia berpikir kelelawar itu seperti vampir. Ibu, bapak, dan saudara, ada beberapa orang yang dicurigai yang mengirimkan magic kelelawar itu ke dalam tempat tidurnya. Ibu ini mengaku seorang Buddhis, tetapi tidak begitu mengerti Dhamma. Saya berusaha untuk mencegah apa yang dia lakukan itu. Karena kelelawar itu sering masuk ke rumahnya, sering masuk ke kamar tidurnya. Tetapi amat sulit. Ajaran metta menghargai kehidupan, jangan membunuh meskipun binatang, sulit diterima. Saya memutar cara, mencari cara bagaimana menghentikan ibu ini membunuh kelelawar. Pada suatu waktu bertepatan dengan tahun baru Imlek, saya mendapatkan kartu ucapan selamat tahun baru dan ada gambar bermacam-macam. Di salah satu kartu ucapan tahun baru itu ada gambar kelelawar. Dan kelelawar itu menurut simbolik Tionghoa adalah simbol hoki, bukan kemalangan. Saya simpan kartu ucapan selamat tahun baru Imlek itu. Pada waktu ibu itu datang ke wihara Mendut, saya tunjukkan, ibu, jangan memusuhi kelelawar. Lihat kartu ini. Ribuan tahun yang lalu, kelelawar itu simbol keberuntungan. Kelelawar itu simbol hoki. Kalau ada kelelawar masuk ke kamar tidur ibu, ibu akan terima hoki. Oh, begitu ya Bante. Kalau begitu selama ini saya salah. Benar. Sejak itu, ibu itu tidak membunuh kelelawar lagi. Bahkan kalau kelelawar tidak masuk ke kamar tidurnya, dia mengharap-harap kapan kelelawar masuk ke kamar tidur saya. Ibu, bapak, dan saudara, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa pengertian yang salah, apalagi menjadi keyakinan kita, akan sangat merugikan. Ibu ini cekcok dengan suaminya, marah kepada anak-anaknya, menyuruh pembantunya membunuh kelelawar,
mencurigai orang-orang yang mengirimkan magic kepada dia. Alangkah buruknya keyakinan yang salah itu. Keyakinan yang salah itu bisa mempengaruhi perilaku kita untuk melakukan yang buruk. Memang saya sadar, Ibu Bapak dan Saudara, saya mengatakan kelelawar membawa hoki itu juga tidak benar. Tetapi dengan cara mengatakan kelelawar itu membawa hoki, saya bisa menghentikan ibu itu untuk tidak melakukan pembunuhan. Saya menghentikan ibu itu tidak mencurigai yang lain. Saya menghentikan ibu itu untuk tidak menimbulkan keributan di dalam rumahnya. Karena dengan kelelawar yang masuk ke kamarnya, sekarang dia tidak menderita lagi. Sekarang tidak timbul kebencian di dalam dirinya. Pembantunya membawa keluar dan melepaskan kelelawar itu. Kebajikan itulah yang membawa hoki. Karena dia tidak membunuh. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, datang ke wihara, mengikuti Dhamma Talk, mengikuti seminar, mendengarkan pencerahan seperti sekarang, sesuatu yang sangat berguna. Karena kalau pengertian yang salah saudara pegang sampai menjadi keyakinan, ingat, keyakinan yang salah itu akan mempengaruhi semua perilaku kita untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan akusala karma. Kejahatan perilaku yang buruk itu bersumber dari keyakinan kita. Adalah tugas para biku untuk meluruskan keyakinan yang salah, untuk memberikan pencerahan kepada ibu, bapak, dan saudara-saudara. Lalu Bante, apakah yang harus kita yakini? Keyakinan utama umat Buddha adalah keyakinan terhadap hukum karma. Semua hal yang buruk akan berakibat buruk. Semua hal yang baik akan memberikan kebaikan. Umat Buddha tidak meragukan hukum karma itu. Umat Buddha tidak perlu berharap pada saat melakukan kebajikan, karena keyakinan kita terhadap hukum karma. Tetapi saudara, meskipun seseorang tidak mengerti dan tidak percaya hukum karma, tidak soal. Hukum karma tidak menuntut pengakuan. Orang percaya atau tidak, mengakui atau tidak, hukum karma akan berjalan untuk semua makhluk. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara, dengan pengertian dan keyakinan kita terhadap hukum karma, maka Guru Agung Buddha Gautama menganjurkan kepada kita sila, jangan berbuat yang buruk. Mengapa saudara? Karena perbuatan buruk itu tidak membawa kebahagiaan. Keburukan tidak membawa kebahagiaan sekarang. Keburukan juga tidak membawa kebahagiaan kemudian. Keburukan merugikan diri sendiri dan orang lain. Janganlah berbuat keburukan. Tetapi Bante, keburukan itu sering menarik.
Memang perbuatan buruk sering menarik banyak orang. Perbuatan buruk sering menarik kita, karena keburukan itu muncul dengan wajah yang menyenangkan, keuntungan yang besar, kekuasaan, dan lain-lain. Keuntungan yang besar, kekuasaan, popularitas sering memancing semua orang, banyak orang, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Semoga saudara bahagia sekarang dan kemudian. Jangan minta orang lain untuk membahagiakan diri saudara. Tidak mungkin. Kita sendiri harus berjuang untuk menciptakan kebahagiaan kita. Orang lain tidak mungkin memberikan kebahagiaan kepada kita.